Hai semuanya, jumpa lagi sama Movie Crop. Gimana kabar kalian? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, kali ini Mimin bakal ceritain sebuah film berjudul The Hurricane Haze. Dirilis pada tahun 2018 dan disutradarai oleh Rob Cohen. Film ini menceritakan tentang bencana badai yang mengerikan dibarengi dengan aksi perampokan yang harus dihadapi oleh dua bersaudara laki-laki. Nah, gimana cerita lengkap dari film ini? Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita gas ke plot filmnya. Film diawali dengan scene di mana pada tahun 1992 di Alabama sedang dilanda badai Andrew, dan terlihat seorang pria yang sedang mengendarai mobil bersama kedua anak lelakinya, bernama Brice dan Will. Mobil mereka oleng saat mencoba menghindari pohon yang tiba-tiba tumbang di depan mereka, dan akhirnya harus berlindung di sebuah rumah kosong, yang mana rumah kosong itu tak terkunci. Sang ayah menyuruh kedua anaknya berlindung di dalam rumah, sementara dia berusaha menarik mobilnya kembali ke jalan. Sayangnya, badai semakin kencang, hingga mengangkat rumah itu, dan merobohkan atapnya. Brice dan Will ketakutan di dalam rumah yang mulai roboh itu, sedangkan ayah mereka yang ada di luar sudah diterpa badai terlebih dahulu. Mereka berdua hanya bisa berbaring ketakutan, melihat badai di atas mereka membentuk awan berbentuk tengkorak, dan kedua anak itu hanya bisa saling berpelukan. Bertahun-tahun kemudian di saat ini, di Departemen Cuaca Nasional Maryland memprediksi jalur badai yang akan terjadi, yaitu badai Tammy. Seorang staf bernama De Molinos memprediksi kalau kategori badai Tammy harus dirubah dari badai tropis menjadi badai kategori 1, karena badai ini berdiameter 500 mil. Badai ini dianalisa akan menerjang Alabama dan Florida. Salah satu staf lain bernama Schuller melaporkan tentang suhu di teluk yang sangat tinggi, sedangkan di bagian lain terlalu rendah. Will yang merupakan seorang ahli cuaca yang bertugas di Gulfport, Alabama, dihubungi oleh Departemen Cuaca Nasional untuk melaporkan keadaan di Alabama. Tekanan pusat di Alabama merosot jauh, sehingga Will diminta untuk menerbangkan drone. Evakuasi para penduduk sudah mulai dilakukan untuk mencegah korban jiwa akibat badai Tammy yang akan datang. Di salah satu jalan, terjadi kemacetan akibat adanya kecelakaan. Seorang pria bernama Connor dan rekannya Casey yang terjebak macet harus membongkar muatan yang mereka bawa sebelum badai datang. Terlihat bahwa ternyata dua petugas bersenjata juga ada bersama mereka. Casey akhirnya mengambil alih kemudi dan berusaha keluar dari jalan. Di tempat lain, Will mulai menerbangkan dua drone. Dan sambil menerbangkannya, dia mulai melihat awan hitam yang mulai mendekat. Dan berkata, mereka meremehkanmu. Sementara itu, Connor dan Casey sudah tiba di Departemen Keuangan Gulfport untuk melakukan pembongkaran muatan. Will lalu menghubungi rekannya di Departemen Cuaca yang bernama Niels. Niels berkata, kalau badai Tammy ini hanyalah badai kategori 2. Berdasarkan catatan dari peralatan canggih milik mereka. Dia meremehkan badai ini, tetapi Will tidak setuju, karena dia merasakan bahwa badai ini akan berbahaya. Dan data di milibarnya menunjukkan angka 985. Will meminta mereka untuk segera menghubungi Garda Nasional supaya mengirimkan bantuan. Namun, Niels malah mengabaikannya. Di tempat lain di Departemen Keuangan Gulfport, tumpukan uang rusak dan kumal akan dihancurkan. Namun, salah satu petugas bilang bahwa mesin penghancurnya rusak semenjak Casey pergi. Casey pun menyuruh untuk menyimpan uang-uang itu di berangkas untuk sementara waktu. Perwakilan Departemen Keuangan yaitu Moreno memerintahkan orang untuk segera memperbaiki mesin. Orang-orang itu adalah Sasha dan Fierce, yang menjanjikan akan selesai memperbaiki alat penghancur sebelum jam makan siang. Sementara itu, Casey menghubungi rekannya yang lain bernama Morris untuk mengganti kode berangkas. Dan rekannya itu bilang, anggap saja sudah dilakukan. Will yang berniat pergi dari Gulfport mencoba menelpon saudaranya bernama Brice, namun tidak diangkat dan hanya tersambung ke kotak suara. Dia pun memutuskan untuk memutar balik mobilnya kembali ke Gulfport. Saat itu, tiba-tiba generator di Departemen Keuangan mati. Brice dihubungi untuk memperbaikinya, namun ternyata saat itu sinyal telepon sudah mati dan mereka tidak bisa menghubunginya. Saat itu juga Casey berniat pergi menemui Brice di tokonya. Saat akan keluar,
dia melirik orang yang bertugas memperbaiki mesin penghancur uang. Dan dia lalu menyembunyikan tablet berisi kode berangkas ditemukan uang hancur. Will yang sudah sampai di tempat Brice, lihat Brice sedang tidur. Dia pun membangunkannya dan mengajaknya untuk segera pergi untuk menghindari badai. Sayangnya, Brice tidak mau dan selalu begitu. Padahal, selama ini Will sudah sering mengajaknya pindah, bahkan mengirimkan uang dan tiket. Namun Brice tetap tidak mau. Kembali ke Departemen Keuangan. Terlihat beberapa orang datang dan mengaku telah dihubungi Morino untuk memperbaiki jaringan telepon. Tetapi mereka tidak diizinkan masuk karena tidak memiliki izin khusus. Sayangnya, saat itu tiba-tiba gerbang terbuka. Dan saat penjaga lengah, orang-orang dari dalam mobil itu turun dan menembaki petugas dengan bius. Mereka ternyata adalah sekelompok perampok. Untungnya salah satu penjaga sempat mengirimkan sinyal darurat dan para petugas yang ada di dalam segera bersiaga. Namun, ternyata Kanner yang tadi bersama Casey adalah pengkhianat. Dia ternyata bekerjasama dengan para perampok itu. Para perampok itu berhasil menjebol pintu dengan meledakannya, dan mereka pun berhasil masuk. Kanner mendatangi ruangan Morino, yang dilapisi kaca anti peluru. Namun, sayangnya teknisi yang ada bersama Morino juga bagian dari perampok itu. Mereka sudah meretas kode akses pintu kantor Morino, sehingga dapat masuk dengan mudah. Morino terjebak sendirian bersama kawanan perampok. Kanner yang ada di sana membujuk Morino untuk menurut supaya tidak ada korban jiwa. Lalu dua orang yang mengaku sebagai teknisi sebelumnya itu kembali melanjutkan meretas sistem untuk mengetahui kode berangkas. Casey yang menjemput Brice sudah sampai di toko Brice dan segera mengajaknya. Brice lalu mengambil peralatannya dan meninggalkan Will yang sedang memasang papan pelindung di jendela tokonya saat hujan mulai turun. Para petugas di Departemen Keuangan dikumpulkan dan dikurung oleh para perampok tadi. Para peretas dalam kelompok perampok itu gagal meretas kode berangkas karena sepertinya seseorang sudah mengubah kode akses. Kode akses berangkas di sana hanya bisa diubah oleh pihak dari Washington atau petugas penghubung yang tidak lain adalah Casey. Di sana terjadi sedikit perdebatan antara Fierce dan Kanner. Namun Sasha menengahi dan berkata kalau mereka akan meretas ulang kode berangkas selama 2 jam, sementara Kanner harus mencari Casey. Kanner mendesak Morino untuk memberitahu lokasi Casey berada, dan Morino bilang kalau Casey sedang menjemput orang yang diminta untuk memperbaiki generator. Di luar sana hujan dan kabut mulai turun saat Casey dan Brice sampai di Departemen Keuangan. Saat itu, Casey merasa sesuatu yang janggal terjadi, dan dia pun keluar memeriksa dengan membawa pistol. Sedangkan Brice diminta untuk tetap di dalam mobil. Namun ternyata, Casey sudah diincar dari dalam, dan Brice segera membantunya hingga Casey berhasil masuk ke dalam mobil. Sayangnya, Sasha sudah mengaktifkan penghalang jalan, dan membuat mobil Casey menabraknya. Brice menyuruh Casey kabur, sementara dia menghalangi para perampok itu. Saat itu, Will yang mengkhawatirkan Brice datang, dan melihat Casey yang sedang adu tembak dengan salah satu perampok. Casey akhirnya bisa lari, dan masuk ke dalam mobil Will. Karena Brice tadi pergi bersama Casey, namun Brice tak terlihat, Will berniat untuk kembali ke Departemen Keuangan. Namun Casey bilang, kalau para perampok itu tidak akan melepaskan Brice dengan mudah, karena hanya dia yang bisa memperbaiki generator yang sedang mati. Sambungan satelit milik Will pun mati, karena tertembak salah satu perampok yang mengejar Casey. Sehingga, dia tidak bisa menghubungi ibu kota untuk meminta bantuan. Casey berusaha menenangkan Will yang panik, dan mengusulkan untuk menghubungi polisi lokal untuk meminta bantuan. Di Departemen Keuangan, Brice dibawa ke tempat generator berada untuk diperbaiki. Casey dan Will yang sudah sampai di kantor polisi lokal menemui salah satu petugas, dan mereka diminta untuk masuk ke ruangannya. Setelah menceritakan apa yang terjadi, polisi itu malah menodongkan pistol pada mereka. Dan ternyata, polisi itu juga merupakan kawanan perampok tadi. Casey terpaksa harus menurunkan pistolnya, dan polisi itu pun segera menghubungi kawanannya untuk melaporkan kalau dia berhasil menangkap Casey. Petugas polisi bernama Jimmy itu disuruh untuk membawa Casey dalam keadaan hidup. Saat itu, Casey berhasil membuat Jimmy lengah dan mengambil kembali pistolnya, kemudian segera kabur bersama Will. Ternyata, salah satu perampok sudah datang dan mengejar Casey. Dia menembaki mobil Will, dan dibalas ditembaki oleh Casey. Tapi sayangnya, peluru Casey pun habis. Mereka terus kejar-kejaran di jalanan berkabut.
Will meminta Casey untuk percaya padanya. Dan setelah itu, dia menghentikan mobilnya, lalu menekan sebuah tombol. Pasak-pasak yang keluar dari bawah mobil Will menancap di aspal. Dan mobil perampok di belakang mereka pun terbalik setelah menabrak mobil Will. Casey segera mengambil senjata milik para perampok tadi. Di tempat lain, Brice berusaha membobol pintu, namun Connor datang. Brice pun berpura-pura kalau dia sedang mabuk. Casey dan Will akhirnya menemukan menara yang masih aktif. Tetapi, tekanan angin yang tercatat menunjukkan kalau badai sudah masuk kategori 4 dan akan mempersulit mereka menaiki menara. Akan tetapi, Will tetap berusaha keras menerjang badai dan menaiki menara untuk mengaitkan tali derek. Will sempat akan terbawa angin dan membuatnya hilang keseimbangan, namun dia tetap bertahan. Saat itu, Connor dan lainnya datang dengan mengendarai mobil. Will segera menyuruh Casey menarik talinya. Namun Casey salah tangkap dan malah menyalakan mesin mobil. Casey lalu menembaki para perampok itu dan menyebabkan Jack yang mengemudi tertembak dan mobil mereka meledak terbakar. Saat itu, Casey diserang oleh Connor, Jimmy, dan Sanders. Namun, dia berhasil masuk ke dalam mobil Will. Dia menjalankan mobil hingga membuat menara tertarik, dan ambruk tepat sebelum para peretas berhasil meretas kode berangkas. Sayangnya, mereka belum bisa kabur menaiki mobil, karena mobil masih terpasang ke tali derek dengan menara yang menyangkut. Hingga Will pun mengecoh Connor dan yang lain, sementara Casey berusaha melepaskan tali derek. Badai semakin kencang, hingga membuat Connor memutuskan untuk mundur. Sedangkan Sanders, dia pun meninggal. Casey dan Will pun berhasil kabur. Di Departemen Keuangan, Brice hampir saja ditembak, karena dia dianggap terlalu lama memperbaiki generator. Namun, Brice berhasil menyalakan generator tepat sebelum dia ditembak. Fir dan Sasha menganalisa angka yang belum berhasil mereka retas. Brice lalu berhasil pergi ke tempat para penjaga dikurung, dan dia memberikan informasi terkait para pelaku perampokan, beserta senjata apa yang mereka gunakan. Saat Brice berusaha membobol pintu tempat para penjaga, dia ketahuan oleh Freeze lewat kamera pengawas. Freeze pun mengaktifkan aliran listrik pada pintu, dan menggagalkan Brice membobol pintu. Will dan Casey berdebat, di mana Will menyuruh Casey untuk menyerahkan saja kode berangkas pada para perampok itu, supaya Brice dan sandera lainnya dibebaskan. Namun Casey tidak mau, karena menurutnya, apabila para perampok itu berhasil mendapatkan apa yang mereka mau, mereka bisa saja membunuh saksi mata yang ada di sana. Beberapa polisi lokal datang untuk menolong Jimmy. Saat Connor kembali ke Departemen Keuangan, salah satu kawanan bernama Rice menanyakan keberadaan Sanders. Connor menjelaskan kalau Sanders tidak selamat. Dan mendengar hal itu, membuat Rice marah. Connor berusaha menenangkan Rice, karena jika mereka membunuh Casey, mereka tidak akan mendapatkan uangnya. Hal itu didengar oleh Jimmy dan beberapa polisi lokal bawahannya, dan mereka malah menodongkan pistol mereka. Ternyata, Jimmy dan polisi lokal di sanalah dalang dan otak dari rencana perampokan itu. Jimmy marah karena dia merasa kalau rencananya gagal akibat Connor yang penakut. Jimmy memerintahkan para polisi itu untuk memburu Casey dan menyiksanya sampai dia mau memberikan kode berangkas. Saat itu, Connor langsung menembak Jimmy dan bernegosiasi pada para polisi untuk bekerjasama dengannya, dengan imbalan sebesar $20 juta per orang. Para polisi itu pun akhirnya menyetujuinya. Connor lalu berkata lagi, bahwa mereka akan membagi rata uangnya, jika mereka berhasil membawa Casey untuk mendapatkan kode berangkas. Setelah itu, Casey berusaha menghubungi Connor, dan mencoba bernegosiasi dengannya. Casey akan membuka berangkasnya, jika Connor membebaskan semua sandera. Namun Connor menolaknya. Akhirnya, Casey kembali meminta agar Moreno dan Brice saja yang dibebaskan. Lalu setelah semua uang diambil, Connor harus membebaskan sisanya. Casey meminta bukti bahwa Moreno dan Brice masih hidup. Dan Connor pun memberikan walkie-talkie pada Moreno untuk berbicara dengan Casey, sedangkan Brice berbicara pada Will. Casey dan Connor akhirnya mengatur pertemuan di sebuah mall. Sementara itu, Departemen Cuaca kehilangan kontak dengan Will saat mereka akhirnya menyadari
kalau perkataan Will tentang badai Tami yang berbahaya ini adalah benar. Cassie dan Will lalu berkeliling mall untuk mencari beberapa peralatan. Para polisi lokal sudah tiba. Brice dan Moreno pun dibawa serta. Saat bertemu, mereka menanyakan di mana Cassie berada, karena saat itu hanya ada Will. Will pun berkata, kalau Cassie sedang berkeliling untuk memberi rokok. Padahal, sebenarnya dia sedang mengulur waktu, hingga tekanan atmosfer makin turun. Saat Cassie datang, dia langsung menembak atap kaca, menyebabkan badai masuk, dan keadaan tidak terkendali. Will dan Cassie terlempar keluar, namun ternyata mereka sudah terikat dengan tali. Sedangkan Brice kabur, sementara para polisi terlempar keluar. Cassie dan Will lalu pergi ke toko Brice, dan Will memberikan pistol pemberian ayahnya pada Cassie. Mereka kembali dihampiri kawanan perampok saat mereka sedang menyiapkan bom mobil. Tetapi mereka akhirnya tertolong saat badai datang dengan begitu dahsyatnya. Will dan Cassie ikut terseret air gelombang. Namun, mobil Will yang sangat kuat dapat bertahan, dan Will segera naik ke atasnya. Sementara itu, Connor menemukan Cassie yang hanyut. Will sendiri akhirnya berhasil diselamatkan oleh Brice, yang datang dengan sebuah bot. Cassie lalu dibawa ke departemen keuangan, dan dia pun lega saat melihat Moreno masih hidup. Sayangnya, Connor mengingkari negosiasinya dan menyuruh Brice menyalakan mesin pemotong dan mengancam membunuh Moreno. Hingga Cassie pun terpaksa mengambil tabletnya, dan dia pun membukakan brankas. Connor lalu menembak Moreno, dan menyuruh anak buahnya mengambil semua uang di sana. Di tempat lain, Brice ternyata memiliki banyak senjata di balik lemarinya. Mereka melihat mata badai, dengan diameter 40 mil akan datang. Dari sebuah atap gedung, mereka melihat Connor dan kawanannya, membawa Cassie berserta uang rampokan. Will dan Brice lalu pergi, dan melihat mencegat mereka. Di perjalanan, Will meminta maaf pada Brice apabila ada perkataannya yang sudah menyakiti Brice. Sedangkan Brice juga meminta maaf karena dia belum bisa menjadi seorang kakak yang baik. Tak lama kemudian, mereka berhasil menyusul truk yang dikendarai oleh Brice dan Sasha. Will dan Brice melompat dan naik ke atas truk itu. Sasha dan Brice kaget saat melihat Will, tapi tidak menyadari bahwa Brice juga ada di sana dan langsung menembak tangan Brice. Brice berhasil mengambil alih kemudi, sementara Will melompat ke truk di depannya. Di mobil lainnya, Rex memprovokasi Cassie, dan Cassie pun meledeknya. Mereka akhirnya berkelahi dan membuat truk hilang kendali. Cassie berhasil menembak pengemudi saat Will datang. Dan dia pun mengambil alih kemudi, sementara Rex ditendang keluar. Saat ini, mata badai berjarak 0,5 mil saat Brice berusaha menyusul truk yang dikendarai Connor. Tembak-menembak pun terjadi, hingga akhirnya lengan Connor tertembak. Will berteriak pada Brice menggunakan kode khas mereka, dan mereka pun membuat truk mereka menjepit truk Connor. Connor akhirnya tertinggal di belakang karena gagal menyusul truk Will dan Brice. Badai menerjang bagian belakang truk Connor dan membuat pintu box truk terbuka, menerbangkan semua uang di dalamnya. Box itu terlempar dan jatuh tepat mengenai Connor, dan hal itu membuatnya meledak. Saat truk Brice mulai terbawa badai, dia berusaha melompat ke truk Will, dan mereka berniat membantu Sasha juga Brice.
Namun belum sampai Sasha melompat, dia dan Fritz sudah tersapu badai. Will segera menambah kecepatan dan berhasil menghindari badai. Setelahnya, Casey menggoda Will dan Fritz untuk pergi ke Meksiko. Karena mereka saat ini membawa uang sebesar $200 juta tanpa diketahui siapapun. Mereka pun tertawa bersama-sama. Kemudian, film pun berakhir. Nah, gimana? Seru banget kan film ini? Kalau menurutmu, pesan moral apa yang dapat kamu petik dari film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, kamu mau ngasih nilai berapa buat film ini? Sekian video kali ini, semoga kalian suka dan terhibur. Nantikan video film yang lainnya. Terima kasih udah nonton bareng sama Mimin. Mimin pamit, dadah!